Jangan main-main dengan Bu Risma masalah bansos, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran pada penerima manfaat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak terjadi pemangkasan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan, sehingga dana yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Biasanya pemotongan sangat rentan di tingkat RT, di mana alasan pemotongan terjadi mulai dari dalih pembangunan pos RW, pemberian bagi warga yang tidak menerima manfaat, dan masih banyak segudang alasan untuk mendapatkan keuntungan. Bagi saya, pemotongan bantuan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat mereka kehilangan nafkah dan membutuhkan uang, para oknum masih meminta jatah dengan beberapa alasan demi keuntungan pribadi. Yang lebih miris, banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan perihal pemotongan dana dari Kemensos ini. Banyak dari mereka takut terkena sanksi sosial sampai dengan pencoretan dari daftar penerima bantuan atau manfaat. Untuk itulah Bu Risma memastikan semua bantuan dari Kemensos jatuh pada sasaran yang tepat. Bantuan yang tepat bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu membangun ekonomi keluarga. Kalau melakukan belusukan hari Senin ini ke kampung-kampung, beliau melakukan belusukan hari Senin ini ke kampung-kampung di DI Yogyakarta. Bu Risma mengecek langsung warga masyarakat penerima manfaat seperti bantuan sosial tunai atau BST, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program keluarga harapan atau PKH. Sangat penting sekali ketika seorang pejabat mendatangi warga satu persatu menanyakan program yang dijalankan. Jangan hanya mendapatkan laporan yang hanya membuat atasan senang, tetapi sesungguhnya di lapangan telah terjadi kebocoran atau korupsi yang mengakibatkan program tidak berjalan dengan yang diharapkan. Dengan melusuri di antara gang-gang sempit, Mensos Risma memastikan kembali kepada warga penerima manfaat. Hal ini dikarenakan banyak warga masyarakat yang terdampak oleh PPKM darurat tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut pandangan saya, pengecekan yang dilakukan oleh mantan wali kota Surabaya ini adalah perlu dan mendesak. Bagi saya, Bu Risma tidak ingin warga yang terdampak karena lonjakan virus corona semakin menderita karena susahnya untuk mencari pendapatan. Kesulitan yang disebabkan pembatasan yang berakibat perekonomian keluarga mereka terpuruk. Selain itu, Bu Risma mengingatkan agar tidak main-main dengan bantuan sosial ini. Beliau mengharapkan bahwa para pendamping bantuan sosial dapat memberikan informasi yang jujur kepada penerima manfaat. Terima kasih kepada pendamping yang telah jujur dan mengawal bansos hingga sampai kepada penerima. Bagi warga, jika ada yang main-main dengan bansos, lapor saya saja. Nanti tak tindak tegas, kata Risma. Dengan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, menurut saya akan membangkitkan daya beli kepada penerima bantuan. Terutama diharapkan bagi keluarga yang memiliki anak-anak dapat memberi asupan gizi agar tetap sehat. Tidak hanya itu saja, bantuan sosial tunai bagi saya bisa saja menjadi modal usaha. Hal ini bertujuan agar roda perekonomian keluarga terus berjalan. Setidaknya program bantuan dari pemerintah akan membantu dan berguna bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat dalam meringankan beban mereka. Ini juga sebagai upaya pemerintah dalam percepatan penanganan wabah virus corona. Saya juga mengharapkan bahwa bantuan sosial ini juga berguna bagi kelompok rentan. Dengan pemberian gizi yang cukup, setidaknya membuat kekebalan imun dalam tubuh meningkat. Begitupun dengan masyarakat yang sedang melakukan isoman, dapat tercukupi dengan gizi yang baik agar proses penyembuhan dan pemulihan cepat teratasi. Selain bantuan tunai, Kementerian Sosial juga menyalurkan paket bantuan beras 10 kg bagi penerima PKH dan BST. Bantuan beras 5 kg juga disalurkan khusus kepada para pekerja informal di Jawa dan Bali yang tidak dapat bekerja karena dampak pembatasan kegiatan di masa PPKM darurat. Dengan bantuan tersebut sangat menolong bagi warga yang kurang mampu, terutama bagi warga yang telah kehilangan pekerjaan yang tentunya tidak dapat menghasilkan di tengah situasi yang darurat seperti ini. Di saat itulah kebutuhan bahan pokok yang paling dibutuhkan. Tidak mengherankan bagi saya jika Bu Risma benar-benar teliti dalam pemberian bantuan sosial. Yang diharapkan oleh beliau adalah sasaran yang tepat untuk para penerima manfaat. Beliau sadar betul kondisi yang terjadi dalam situasi darurat di mana banyak masyarakat tidak punya daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat bahwa bantuan sosial banyak membantu di saat PPKM darurat telah membuat perekonomian keluarga tidak dapat tertolong lagi. Ingin temui Jokowi, karyawan Garuda sebut 1.104 surat ke SBY tak direspons, dikutip dari Tempo.co. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Karyawan PT Garuda Indonesia Persero Tbk berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan langsung duduk permasalahan yang membeli perusahaan plat merah tersebut.
Maskapai itu terancam berhenti beroperasi karena berada di ambang kebangkrutan. Kami berharap bisa ketemu langsung dengan Pak Jokowi untuk menyampaikan semuanya, ujar Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga, Tommy Tampati, pada Tempo Kamis 15 Juli 2021. Para karyawan Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama Garuda Bersatu atau Sekber juga berharap Presiden Jokowi segera merespons surat mereka terkait langkah penyelamatan flag carrier tersebut. Kami berharap Presiden Jokowi bisa membuat perbedaan setelah Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak menjawab keluhan para karyawan maskapai penerbangan milik negara tersebut. Di era Pak SBY, kami kirimkan 1.104 surat laporan, tapi tidak satu pun yang direspon, katanya. Sebanyak 102 surat, ujar Tommy, dikirim langsung ke Istana Negara, lalu 1 surat diantar ke Cikeas, dan 1.000 surat dikirim via pos. Kami pakai kirim lewat kantor pos karena kami sudah tidak percaya lagi dengan orang-orang di istana saat itu, tuturnya. Saat itu para karyawan meminta agar pemerintah menindaklanjuti permasalahan di dalam tubuh Garuda. Tidak ada respon, malah saat itu saya dihadiahi surat PHK, ucap Tommy. Sebelumnya diberitakan Sekarga, Asosiasi Pilot Garuda atau APG dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia atau IKAGI yang tergabung dalam Sekber mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Surat itu berisi permohonan dukungan flag carrier Garuda Indonesia yang terancam berhenti beroperasi itu ditandatangani Ketua Umum Sekarga, Dwi Yulianta, Presiden APG Kapten Muzaini dan Ketua IKAGI Ahmad Hairumam tertanggal 12 Juli 2021. Dalam surat tersebut, seluruh unsur karyawan Garuda Indonesia menyampaikan kondisi perusahaan pelat merah itu saat ini berada di ambang kebangkrutan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam salinan surat untuk Presiden Jokowi yang diterima Tempo itu, para karyawan Garuda meminta dukungan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan perusahaan yang 60,54% sahamnya milik negara tersebut. Sedikitnya ada 5 poin bentuk dukungan dari Presiden Jokowi yang diminta karyawan Garuda, yaitu pertama, meminta Presiden mendukung opsi 1 Kementerian BUMN untuk menyelamatkan kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia, karena dengan memilih opsi tersebut Garuda akan terhindar dari potensi dipilotkan oleh kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Opsi ini telah mendapat dukungan penuh dari Komisi 6 DPR RI pada saat RDP dengan direksi Garuda pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2021. Kedua, meminta Presiden mendukung penolakan atas opsi 2 Kementerian BUMN yang dipilih oleh jajaran direksi Garuda. Adapun alasan penolakan opsi ini karena prosesnya melalui PKPU dan berpotensi dapat dipilotkan oleh kreditor. Ketiga, meminta Presiden dapat membantu mencairkan sisa dana PEN sebesar 7,5 triliun rupiah melalui penyertaan modal langsung dan bukan melalui skema Mandatory Convertible Bond atau MCB atau bantuan dana operasional. Pasalnya, kondisi flag carrier saat ini berada di ambang kebangkrutan dan terancam terhenti operasional. Keempat, meminta Presiden dapat membantu percepatan pembentukan holding ekosistem pariwisata, sebagaimana program dari Menteri BUMN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya bidang pariwisata. Dan kelima, meminta pembentukan tim untuk melakukan audit terhadap semua transaksi pengadaan pesawat Garuda dan engine pesawat di masa lalu, dan siapapun yang terbukti harus diproses hukum. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.